Baik, saya akan mencoba berbagi ilmu bagaimana caranya mengkonekkan kamera Fujifilm. Di sini saya pakai Fuji X-A5 ke laptop menggunakan kabel. Ini lihat di samping ada dua colokan. Yang pertama kita akan gunakan bagian atas. Di situ tulisannya HDMI. Bentuknya mirip seperti charger HP Android, tapi ini beda. Ini adalah micro HDMI. Nah, tugas kita adalah mencari kabel micro HDMI ini. Memang kalau di tempat saya di daerah Palembang ini agak susah mencari kabel micro HDMI. Jadi saya terpaksa beli online. Nah, saya beli bentuknya seperti ini, micro HDMI. Jadi kalau belanja, hati-hati. Pada saat kita bilang mau beli micro HDMI, nanti bisa jadi penjualnya kurang paham. Nanti yang dikasih mini HDMI. Ini padahal micro HDMI. Bisa lagi dikasih charger HP Android. Itu adalah micro USB. Mirip sih, cuman bedanya kalau micro HDMI dia lebih tebal. Jadi ini nanti tinggal kita pasangkan saja ke kamera. Ini saya beli online konektornya untuk kabel HDMI. Harganya sih bervariasi. Ada yang konektor kecil harga cuma 8 ribuan ada, tapi saya beli untuk kabel harganya sekitar 50 ribuan lah. Anda tinggal colok, nanti di bagian sebelahnya kita colokkan lagi kabel HDMI. Ini gampang, tinggal colok. Hati-hati ya, ini riskan loh ini. Bagian ini riskan bergeser-geser kalau kamera kita bergerak. Aja. Nah, nanti di ujung kabel HDMI yang biasa, bukan mini HDMI. Ini yang tadi, kabel yang hitam tadi adalah konektor untuk kabel yang HDMI biasa ini. Nah, setelah itu kita perlu alat yang namanya HD Capture. Ini gunanya untuk merubah data dari kamera berbentuk HDMI. Nanti kita colok ke sini HDMI-nya pakai alat kecil ini. Langsung masuk ke laptop. Karena ingat ya, colokan HDMI di laptop itu sebagai output, bukan input. Kita butuh input. Nah, inputnya melalui USB. Jadi data dari HDMI tadi akan dirubah ke USB. Sebetulnya ini kepalanya USB Type-C sebetulnya. Jadi akan sangat mudah bagi pengguna Mac. Pengguna Mac biasanya langsung colok. Karena kita bukan pakai Mac, pakai laptop biasa, makanya butuh konektor. Nanti kalau beli, ini langsung dapat kok, satu paket. Langsung dapat konektor untuk USB, tinggal colok, beres. Ya, ini fungsinya untuk merubah data dari kamera yang tadi output berupa HDMI ke dalam bentuk USB. Ini HDMI ke USB. Jadi data dari kamera bisa masuk. Gampang, tinggal colok input HDMI dari kamera. Ini USB-nya, langsung colokkan saja ke laptop. Dia otomatis akan mendetek seperti kita mencolokkan webcam. Akan ada aplikasi baru terpasang, akan ada device baru terpasang. Tuh, lampu menyala berarti sudah terkoneksi. Ini kecil, kalau beli online harganya sekitar 800 ribuan. Cari yang bagus. Jadi dari kamera tadi, itu kamera, pasang kabel, langsung connect ke OBS. Kenapa pakai OBS? Karena saya akan melakukan live streaming di YouTube. Dibuka OBS-nya, lalu nanti akan kita cari bagian kamera. Inputnya, device-nya bagian extract USB capture. Langsung masuk. Kalau tidak masuk, dicoba berulang kali. Jadi ini langsung masuk apa gambar yang ada di depan kamera. Langsung masuk melalui kabel HDMI. Masuk ke HD Capture, langsung masuk OBS, langsung terkoneksi dengan aman. Oke ya.
Kalau kita perhatikan, ini sebetulnya fungsinya adalah untuk mentransfer apa gambar yang muncul di LCD ke dalam OBS. Jadi kalau di layar LCD kamera bentuknya menu seperti ini, maka dia akan muncul juga. Jadi tugas pertama kita adalah menghilangkan semuanya. Semua menu-menu icon yang muncul di LCD harus kita hilangkan. Karena kalau tidak dihilangkan, menu ini pun kita buka nanti di OBS, di kamera, di laptop, dia akan muncul. Jadi jangan lupa untuk menghilangkan semua. Buka menu pengaturan, lalu ada bagian atur layar. Di bawah itu ada atur layar. Nggak kelihatan di sini karena kontrasnya tinggi. Kita pilih atur layar, lalu di bagian paling bawah, tampilan sesuai setting. Ini ya, tampilan sesuai setting. Kita pilih. Ini karena beberapa sudah saya setting. Nah, semua ini centangnya dimatikan. Semua centang kita matikan. Supaya nanti pada saat posisi standby, dia tidak muncul icon-icon. Dan jangan lupa, satu lagi nanti ada di bagian menu daya, itu mode standby-nya dimatikan. Jadi kamera akan terus menyala. Kalau standby-nya tidak dimatikan, nanti selang 1 menit dia akan mati sendiri kameranya. Nah, lihat seperti ini. Akhirnya semua menu bersih layarnya. Kecuali 2 menu di sebelah kanan itu nggak bisa dihilangkan. Saya sudah cari-cari nggak bisa hilang. Nanti tinggal di OBS-nya diatur saja layarnya supaya bisa di crop. Nah, hati-hati. Ini adalah titik fokus. Fokusnya misalnya saya ambil yang ini. Saya tekan fokus ini. Pada saat kita menggerakkan ring fokus, dia akan ke situ. Atau hati-hati ya. Karena sering bocor kalau kita nggak sadar. Tersenggol, tiba-tiba dia ngezoom. Kalau ngezoomnya ke muka enak. Kita lagi siaran muka, enak. Ini sudut kiri atas. Begitu saya self fokusnya, dia berubah ke sini. Nah, supaya enak, fokusnya kita setel manual saja. Dan jangan lupa untuk bagian face detector fokus yang mendeteksi wajah, itu dimatikan. Dan juga image stabilizer-nya dimatikan. Oke, lalu pada saat kita lagi streaming, jangan mainkan zoom, saudara-saudara. Kalau di zoom ini garis yang di bawah ini dia akan muncul di layar. Intinya layar itu akan menampilkan apa yang ada di sini langsung masuk ke komputer, nggak bisa diapa-apain. Ini kita coba masuk di OBS, kita tadi pakai green screen-nya kita ganti. Ini bisa dilakukan di OBS.